Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cawandari dari NIM 221010501725 dari kelas 06 SMJE 011 ruangan 633. Saya kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang konsep psikologi dan perilaku keuangan. Apa itu psikologi dan perilaku keuangan? Psikologi keuangan adalah studi tentang bagaimana faktor psikologis dan emosional memengaruhi keputusan keuangan. Perilaku keuangan adalah cara individu atau kelompok mengelola keuangan, investasi, dan pengeluaran. Faktor yang mempengaruhi keputusan keuangan ada 3. Yang pertama ada faktor psikologis, bias kognitif, emosi, dan kepribadian. Yang kedua ada faktor sosial. Yang pertama ada tekanan sosial, tren pasar, dan media. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Yang pertama ada inflasi, suku bunga, dan pendapatan. Bias kognitif dalam keuangan ada 3. Overconfidence bias, terlalu percaya diri dalam investasi. Yang kedua ada confirmation bias, hanya mencari informasi yang mendukung opini sendiri. Yang ketiga ada accounting bias, terpengaruh angka awal dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada heuristik dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada representativeness heuristik, menilai sesuatu berdasarkan pola sebelumnya. Yang kedua ada availability heuristik, memutuskan suatu berdasarkan informasi yang mudah diingat. Yang ketiga ada status quo bias, itu enggan mengubah keputusan karena sudah terbiasa. Selanjutnya ada teori prospek teori. Yang pertama ada konsep dari Kahneman. Yang kedua ada loss aversion, orang lebih takut kehilangan daripada pendapatan keuntungan yang sama. Yang ketiga ada framing effect, cara informasi disajikan memengaruhi keputusan. Selanjutnya emosi dalam keuangan, keserakahan, mengejar keuntungan tinggi tanpa penghitungan resiko. Yang kedua ada ketakutan, menjual aset saat harga turun karena panik, FOMO. Takut ketinggalan tren investasi. Contoh studi kasusnya adalah seorang trader kripto melihat harga Bitcoin naik tajam karena takut ketinggalan FOMO. Dia membeli saat harga puncak. Setelah itu, harga turun drastis dan dia mengalami kerugian. Selanjutnya ada perilaku keuangan yang terjadi. Pertama ada mental accounting. Mental accounting adalah mengelompokkan uang berdasarkan kategori psikologis, bukan logika ekonomi. Yang kedua ada herding before, adalah mengikuti keputusan keuangan orang lain tanpa analisis sendiri. Yang ketiga ada sunk cost fallacy, tetap mempertahankan investasi buruk karena sudah mengeluarkan banyak biaya. Contoh studi kasusnya adalah seseorang tetap mempertahankan bisnisnya yang terus merugi hanya karena sudah mengeluarkan banyak modal, meskipun peluang sukses semakin kecil. Selanjutnya ada cara mengelola keputusan keuangan secara rasional. Itu ada 3. Yang pertama sadari bias kognitif dan kendalikan emosi. Yang kedua ada gunakan data dan analisis sebelum keputusan finansial. Yang ketiga ada buat perencanaan keuangan yang jelas. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, psikologi keuangan menjelaskan mengapa orang sering mengambil keputusan tidak rasional dalam keuangan. Yang kedua, ada faktor seperti bias kognitif, emosi, dan tekanan sosial sangat memengaruhi perilaku keuangan. Yang ketiga, ada memahami psikologis keuangan dapat membantu mengelola keuangan lebih bijak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.